muridnya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau bertanya kepada gurunya anil ubudiyah, mengenai bagaimanakah seharusnya seorang manusia itu menghamba kepada Allah. Kenapa urusan menghamba ditanyakan? Karena kebanyakan manusia mereka memahami menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sekedar mengamalkan amal-amal zahir, sholat, puasa. Padahal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada kaitannya dengan urusan zahir dan ada kaitannya dengan urusan batin. Ada manusia-manusia yang mereka itu zahirnya menghamba kepada Allah, tetapi batinnya tidak dikondisikan menghamba kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini menjadi manusia-manusia yang tidak diakui penghambaannya oleh Allah. Seperti orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafikin itu kalau mereka berdiri untuk sholat, qamu, mereka berdiri. Jadi munafikin itu zahirnya beribadah juga, tetapi kusala, dia melakukannya dibarengi dengan rasa malas. Malas itu batin atau zahir? Batin. Batinnya tidak menghamba kepada Allah, yang menghamba zahirnya tok, maka orang seperti ini tidak diakui Allah sebagai hamba yang sebenarnya. Maka Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wahiyya thalathatu asya. Kalau kamu pengen menghamba kepada Allah dengan penghambaan yang sebenarnya, maka harus ada 3 perkara yang kamu wujudkan dalam kehidupanmu. Apa itu? Yang pertama, muhafadzatu amri syar'i. Ini adalah pondasi pertama di dalam menghamba kepada Allah. Pondasi pertamanya adalah muhafadzatu amri syar'i, menjaga seluruh aturan syariat. Imtithalu kulli awamirillah wajtinabu kulli nawahi. Semua larangan Allah ditinggalkan, semua perintah Allah dikerjakan. Allah memerintahkan sholat, sholat. Allah memerintahkan puasa, puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, zikir yang banyak. Allah memerintahkan makan dan minum dan jangan berlebihan, wa kulu washrabu wa la tusrifu, maka dikerjakan. Inilah namanya hamba. Hamba itu yang pertama menjaga aturan. Selagi statusmu masih seorang hamba, maka aturan syariat itu tidak pernah lepas dari dirimu. Gak ada istilah, saya ini Pak, tingkatan saya di sisi Allah itu sudah sangat istimewa, maka sudah boleh gak sholat, sudah boleh gak puasa, sudah boleh mengumpuli wanita tanpa akad nikah. Maka ini tidak benar. Selagi namamu masih seorang hamba dan kamu adalah seorang mukallaf yang sadar, maka aturan agama masih tetap berlaku terus kepada kita sampai kita sowan kepada Allah. Ini harus diperhatikan betul. Karena kadang-kadang ada orang memahami pertama syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat. Ketika saya sudah sampai hakikat, maka saya boleh meninggalkan syariat. Keliru. Setinggi-tingginya hakikat itu adalah syariat. Baginda Nabi Muhammad SAW
Beliau mencapai puncak hakikatnya, yaitu ketika sowan kepada Allah. Ketika beliau sowan kepada Allah saat Isra Mi'raj, suruh apa? Suruh apa? Suruh sholat. Jadi puncaknya hakikat itu syariat. Maka kalau ada orang dia mengatakan saya sudah sampai puncak maka saya boleh meninggalkan syariat, itu enggak ada. Andai kata orang sampai puncak boleh meninggalkan syariat, maka tentu Nabi pertama orang yang tidak sholat. Jadi dipahami ya. Maka muhafadzatu amri syar'i. Aturan syariat ini adalah pondasi pertama untuk menjadi hamba Allah. Zahirnya harus sesuai syariat semua. Enggak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya, wanita yang bukan istrinya. Maka aturan itu berlaku kepada siapapun. Enggak ada istilah ini anak saya sendiri kok Pak. Ini sudah saya anggap anak, bukan anak saya sendiri. Ini sudah saya anggap anak kok Pak. Enggak apa-apa. Seorang laki-laki tua main-main sama wanita-wanita. Oh, enggak ada. Syariat ya tetap syariat. Enggak ada istilah saya sudah begini-begini maka sudah boleh, enggak ada. Maka aturan syariat itu harus betul-betul kita jaga. Urusan halal, urusan haram, urusan perintah, urusan larangan, urusan muamalah, urusan muasyarah. Semua aspek kehidupan kita harus kita tata sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hafadzatu amri syara' ini pondasi pertama. Yang kedua, yang ketiga, ini enggak akan bisa wujud kalau pondasi ini enggak ada. Orang tidak akan bisa menjadi orang yang istimewa sebelum pondasi pertama menjaga syariat ini harus diwujudkan dalam kehidupan dia. Kemudian yang kedua, wa tsaniha ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Kemudian ini masuk di dalam sikap hati. Kalau urusan syariat tadi zahir, sekarang masuk di dalam urusan batin. Bagaimana seharusnya seorang hamba? Seharusnya sikap seorang hamba kepada Allah adalah ar-ridha bil qada'i wal qadar. Ridha terhadap segala keputusan Allah yang Allah berikan kepada kita. Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada keputusan yang menyenangkan, ada keputusan yang tidak menyenangkan. Ada keputusan yang membahagiakan, ada keputusan yang menyusahkan. Maka sebagai seorang hamba, sikapnya dibahagiakan oleh Allah ridho, setelah ridho syukur. Diputuskan oleh Allah jadi orang kaya, diputuskan oleh Allah jadi orang tampan, diputuskan oleh Allah jadi orang pinter, diputuskan oleh Allah mudah ngapalkan Quran. Maka keputusan-keputusan yang menyenangkan ini terimalah dengan ridha. Kemudian setelah itu kita harus apa? Syukur. Jadi orang kaya disyukuri, kemudian hartanya disedekahkan untuk bantu orang-orang fakir miskin, bantu orang-orang yang membutuhkan. Ini merupakan sikap yang pertama. Kemudian keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada juga yang tidak menyenangkan kita. Tidak menyenangkan itu maksudnya ya bentuknya itu penderitaan. Diputuskan enggak punya duit, diputuskan bisnisnya macet, diputuskan ngelamar orang ditolak, umpamanya, diputuskan ngapalkan Quran enggak nyantol-nyantol. Maka keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyusahkan kita tadi, yang pertama hadapi dengan ridho. Hadapi dengan apa? Ridho. Karena apa? Ya kita ini hamba. Kita ini hamba. Kita ini bukan siapa-siapa. Namanya hamba itu diapain oleh tuannya ya terserah tuannya. Ya itulah namanya ridho. Kemudian yang kedua, hadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberatkan tadi
dihadapi dengan sabar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, ujian dihadapi dengan ridha, setelah dihadapi dengan ridha sikap kita apa? Sabar. Ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Kemudian di antara bentuk penghambaan kepada Allah itu bagaimana? Ridho dengan pembagian Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberi rizki kepada hambanya. Semua hamba Allah diberi rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi urusan rizki makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, semua rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Cuman Allah baginya tidak sama rata. Pembagiannya Allah, ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sudah menjadi keputusan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu membagi rizki sebagian orang, ya basutur rizqa liman yasha'. Ada orang-orang yang oleh Allah itu diberi rizki itu banyak. Dari segala arah dunia datang kepada dia. Duitnya gampang, nikah gampang, punya anak gampang, punya santri gampang. Bangun pondok gampang, bangun masjid gampang, dakwah gampang. Itu ada, manusia-manusia seperti itu ada. Karena rizki itu enggak selalu duit ya. Rizki itu termasuk anak, rizki termasuk istri, rizki termasuk ilmu. Ada orang yang ya basutur rizqa. Memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya kepada dia itu ditumpah-tumpahkan. Kayak Sayyidina Utsman, kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kayak Sayyidina Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, kayak Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang kiai yang sangat kaya raya, seorang mujahid sekaligus bisnismen yang sangat luar biasa, sehingga hampir seluruh ulama zaman itu dibiayai semua oleh beliau. Kadang-kadang kan orang itu memahami kiai itu harus miskin gitu. Orang ahli agama itu harus gak punya duit. Maka ada orang bilang, kiainya cerita zuhud-zuhud kemana-mana naik Alphard. Loh itu kan ya basutur rizqa limai yasha'. Itu sudah pembagian rezeki dari Gusti Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau ngasih Alphard kepada hambanya, walaupun Alphard itu disedekahkan, ya nanti akan datang Alphard baru lagi. Yang ya basutur rizqa limai yasha' kok. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita, orang yang taat kepada Allah itu ada yang yakdir, ada yang rezekinya disedikitkan. Urusan harta. Kayak Nabi Isa. Ada juga kekasih Allah yang dibikin kaya. Habli mulkan la yang bagi li ahadim min ba'di. Kayak Nabi Sulaiman. Sampai lantainya saja dari kaca. Zaman itu loh Kang, bukan zaman ini. Coba. Jadi artinya apa? Artinya urusan harta ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun. Yang soleh ya ada yang dibikin kaya, yang soleh ada yang dibikin miskin, yang preman ada yang dibikin miskin, ada yang dibikin kaya. Jadi bukan berarti orang taat kepada Allah itu sama dengan orang gak punya duit, keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa riwayat hadis, beliau pernah 2 bulan kompornya tidak menyala, nggak ada kompor, maksudnya tidak masak. Makan minumnya cuma air sama kurma. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengganjal perutnya saking laparnya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah punya tanah Fadak. Setelah beliau menaklukkan Khaybar, maka setiap istri beliau dijatah selama setahun langsung diberikan cash, yaitu diberikan 100 wasak kurma dan gandum. 100 wasak itu ya kalau diduitkan sekarang ya sekitar 400-500 juta. Kuat antum biaya istri 500 juta per tahun. Jadi ketika Allah memberikan kelonggaran, ya riwayatnya ada gitu loh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyedikitkan, ya riwayatnya ada.
Maka urusan luas atau sempitnya rizki itu kaitannya Allah ngasih seberapa. Dan setiap orang berbeda-beda. Siapa yang dikasih banyak, terserah Allah. Siapa yang dikasih dikit, terserah Allah. Belum tentu orang yang berjuang bareng itu rizkinya sama. Belum tentu orang yang sedarah itu nasibnya sama. Tidak. Bapak dan ibu kandungan yang sama itu produksinya. Tapi takdir setiap anak yang lahir dari kandungan itu berbeda-beda. Karena setiap manusia itu membawa takdir sendiri-sendiri, membawa pembagian Allah sendiri-sendiri. Ya itulah ujian. Ujian dari Allah. Yang kaya bisa menyayangi yang miskin atau tidak. Yang miskin bisa menahan minta-minta atau tidak. Yang kaya bisa syukur apa tidak. Yang miskin bisa sabar atau tidak. Maka kita sebagai hamba Allah ini ar-ridha bi qismatillah. Belajar ridha kepada Allah terhadap pembagian Allah. Kalau Allah memberikan kita 50, alhamdulillah. Walaupun teman-teman kita diberi 1 juta, ya tetap alhamdulillah. Karena apa? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak wajib memberikan apapun kepadamu. Wajib enggak? Contoh ya. Umpamanya ada seorang datang ke pondok. Bawa uang 100 juta. Dia bukan saudaramu, dia bukan pamanmu. Ya bukan siapa-siapa, kamu gak kenal sama sekali. Tiba-tiba dia datang ke pondok. Kemudian dia bilang, teman-teman santri semua, alhamdulillah Allah kasih kelonggaran harta kepada saya. Maka saya mau bagi-bagi duit di sini. Maka ada yang dikasih 5 juta. Ada yang dikasih 10 juta. Ada yang dikasih cuman 50 ribu. Maka yang dikasih 50 ribu itu protes. Loh Pak, saya kok cuma 50 ribu? Kok teman-teman saya 5 juta? Maka orang yang ngasih tadi menjawab, emang saya harus bagi rata? Ini kan duit-duit saya. Kamu juga bukan apa-apa saya dan saya nggak punya kewajiban apapun memberikan kepada kamu. Ente mendapatkan 50 ribu itu harusnya syukuran. Karena seharusnya, bukan seharusnya, saya tidak memberikan apapun kepada kamu itu tidak salah. Betul nggak? Allah tuh nggak ngasih duit kamu, Allah nggak salah. Allah nggak ngasih kesehatan kepadamu itu Allah tidak salah. Maka ketika Allah memberikan kepadamu suatu perkara yang tidak sama dengan teman kamu, artinya teman kamu lebih banyak, Anda tidak punya hak untuk protes. Karena pada dasarnya ente nggak diberi apapun, ya tetap Allah Tuhan saja. Tidak pernah bersalah. Karena semua milik siapa? Milik Allah SWT. Paham kan sampai sini? Wah, Allah tuh nggak adil loh. Konsep keadilan itu bagaimana? Keadilan itu diwajibkan bagi orang yang dia tidak memiliki. Makanya kamu megang uang negara, ini ngaturnya harus adil, membaginya harus adil. Ya semua milik Allah kok. Allah mau memberikan kepada siapapun dengan sebanyak apapun Anda nggak diberi, ya tetap Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan zalim. Karena itu duit milik siapa? Milik Allah. Paham sampai sini? Maka disinilah kita perlunya ridho itu di sini. Pada dasarnya Allah itu nggak harus memberikan apapun kepadamu. Sehingga ketika Allah memberi sedikit umpamanya, ya kita harusnya apa? Syukur, alhamdulillah masih diberi. Seharusnya Anda itu nggak diberi. Maka dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang dapat kebaikan dari Allah hendaknya memuji Allah, karena kebaikan itu hadiah dari Allah. "Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Siapa yang enggak kebagian, enggak punya hak untuk protes, salahkan dirimu sendiri kenapa enggak bagian. Paham sampai sini kan? Maka orang itu belajar itu, insyaallah ya. Jadikan apa saja, diberi apa saja oleh Allah yang ridho. Karena kita ini ya, Allah mau menjadikan apapun kita ini, ya itu haknya Gusti Allah, kita milik Gusti Allah. Wa thalithuha tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illah. Kemudian yang ketiga, orang itu dikatakan hamba kepada Allah, dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia ini sudah bisa mengesampingkan perasaannya demi mencari ridha Allah. Mengenyampingkan kepuasan dirinya demi meridhokan Allah. Puasnya dirinya tidur,
Puasnya dirinya itu kalau makan banyak. Tapi ridhonya Allah itu dalam melek tahajud. Ditinggalkan kepuasan tidurnya demi mencari ridho Allah. Bismillah, berdiri sholat tahajud. Itu namanya hamba. Tarku ridho'i nafsika fi talabi ridho'illah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tengah-tengah enak-enak tidur, lambungnya direnggangkan dari tempat tidur. Bismillah, ngantuk enggak apa-apa, nahan ngantuk enggak apa-apa, capek enggak apa-apa, yang penting Allah ridho kepada saya. Itulah namanya tarku ridhoi nafsi. Ngelihat duit, kepuasan dirinya dikumpulkan. Pokoknya bagaimana uang saya itu enggak berkurang sedikit pun. Sampai semut pun enggak boleh ngerasain duit saya. Umpamanya. Tapi Gusti Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, biar diridhai Allah duit saya sedekahkan. Biar diridhai Allah uang saya gunakan untuk berbagi dengan sesama. Nah itu namanya tarku ridhoi nafsika li ridhoillah.